Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, pegiat perlindungan anak di seluruh Nusantara, saat ini kita sering mendengar istilah brain rot, atau kalau mau diterjemahkan, pembusukan otak. Tentu ini bukan pengertian dalam arti pembusukan otak ansih, tetapi lebih kepada menunjukkan dampak negatif terhadap otak manusia karena banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu, atau boleh dikatakan sebagai informasi sampahkah itu, atau hoax, atau dampak negatif dari informasi digital itu sesungguhnya. Dan kalau kita bicara tentang brain rot untuk konteks anak-anak di Indonesia, sesungguhnya ini bukan hal yang baru. Di 3 atau 4 tahun yang lalu, almarhum Pak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak sudah bicara tentang ini. Contoh-contoh banyak yang datang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak pada saat itu dan sudah ditangani, dan juga Pak Aris juga pada saat itu sudah berkunjung ke rumah sakit yang merawat anak-anak yang mengalami dampak yang sedemikian. Itu artinya apa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian? Bahwa brain rot ini bukanlah hal yang kita anggap boleh sederhana. Jadi kalau pada saat ini menjadi isu yang dibahas atau dianggap menjadi sangat penting, itu tentu Aris Merdeka Sirait Foundation sangat setuju dengan hal itu. Apalagi kalau sudah diangkat ke DPR misalnya, yang menurut rencana kami dengar tanggal 20 Januari akan masuk atau mulai dibahas di DPR. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga oleh para orang tua, bahkan pegiat perlindungan anak dan juga pemerintah gitu. Karena itu artinya Indonesia secara sungguh-sungguh mau hadir terhadap brain atau isu brain rot ini. Artinya bahwa anak-anak atau semua orang, ya, bukan hanya anak-anak, tapi karena Aris Merdeka Sirait Foundation ini konsennya adalah untuk anak, saya bicara dalam konteks anak. Nah, ini harus didukung apabila menjadi ada undang-undang yang menjaga, yang menjamin keselamatan anak atau ketenangan anak supaya tidak terdampak terlalu banyak lagi akibat dari brain rot ini. Karena dia akan diatur di dalam undang-undangnya nanti kalau menurut rencana yang kami dengar, anak-anak atau batasan usia akan ditentukan siapa yang boleh main medsos atau media sosial. Nah, itu untuk anak amat penting, karena kalau hanya himbauan Ibu Bapak itu sudah dilakukan. Saya kira semua orang tua ataupun guru atau pegiat perlindungan anak, pemerhati anak pasti sudah menyampaikan itu. Tetapi lihat, sampai hari ini ternyata kalau sifatnya hanya himbauan itu tidak berdampak, bahkan seolah-olah lewat begitu saja. Nah, kalau pada saat ini tahun 2025 ini itu akan dimasukkan atau akan dibahas menjadi produk undang-undang atau ada regulasi yang jelas untuk mengatur bagaimana setiap anak dibatasi usianya untuk boleh main di media sosial, itu adalah sesuatu yang harus didukung oleh seluruh kita yang peduli terhadap anak-anak. Itu saya kira poin pentingnya, bahwa ini brain rot ini belum diakui secara medis memang menjadi sesuatu yang diharuskan, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua melihat itu apabila ada dampak negatif, setiap apapun yang dipakai atau dimanfaatkan, dipergunakan oleh anak-anak, itu wajib hukumnya kita harus mendukung. Itu saya pikir poin penting supaya kita dalam tahun 2025 ini semakin memberi perhatian terhadap hal ini. Para saudara-saudara sekalian, untuk kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia juga, kalau menemukan isu-isu atau masalah anak yang terdampak dengan
akibat dari memakai digital atau media sosial itu haruslah menjadi concern kita bersama. Saya pikir itu yang poin yang penting untuk kita dukung mulai saat ini, supaya semuanya kita memberikan dukungan dan perhatian terhadap isu brain rot ini. Dengan demikian kita sudah ikut serta untuk mendukung perlindungan anak di Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari Aris Merdeka Sirait Foundation, karena Aris Merdeka Sirait Foundation selalu melindungi anak dengan sepenuh hati.